أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soli dan solihah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga anak soli dan solihah dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Anak soli dan solihah, apakah sudah siap belajar hari ini? Jika sudah siap, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Anak soli dan solihah, hari ini kita akan mempelajari tentang mengukur panjang dan berat benda. Materi ini termasuk ke dalam tema 4, subtema 3 dan 4, muatan matematika. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, Yanda dan Bunda berharap anak soli dan solihah dapat menentukan panjang dan berat benda menggunakan satuan tidak baku dengan tepat. Yang kedua, Bunda dan Yanda berharap anak soli dan solihah dapat melakukan pengukuran panjang dan berat benda menggunakan satuan tidak baku dengan tepat. Yang pertama, mengukur panjang. Mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Apakah itu satuan tidak baku? Iya, satuan tidak baku yaitu satuan yang apabila menggunakan benda yang berbeda mengukurnya, maka hasilnya juga berbeda. Atau disebut juga dengan satuan yang tidak ditetapkan dengan pengukuran tertentu. Alat ukur panjang tidak baku. Ketika kita akan mengukur benda, kita bisa menggunakan alat ukur panjang tidak baku. Misalnya dengan anggota tubuh kita. Seperti yang pertama yaitu depa. Ukuran dari ujung tangan kanan ke ujung tangan kiri yang direntangkan. Perhatikan gambarnya ya, anak soli dan solihah. Setelah depa, alat ukur selanjutnya yaitu jengkal. Jengkal biasanya kita mengukur dari jari kelingking sampai ibu jari tangan yang direntangkan. Kita letakkan jari kita di atas benda yang akan kita ukur. Selanjutnya ada hasta. Hasta dilakukan ketika kita mengukur benda yaitu dari siku sampai ujung jari tengah. Selanjutnya, kita bisa mengukur panjang dengan langkah kaki, yaitu diukur dari salah satu kaki yang dilangkahkan. Nah, itulah beberapa alat ukur panjang satuan tidak baku. Selain ini, masih banyak lagi alat ukur satuan tidak baku yang bisa kita gunakan. Anak soli dan solihah, kita akan mencoba mengukur panjang benda, yaitu dengan menggunakan cotton bud. Perhatikan cerita berikut. Titus dan Benny ingin mengukur panjang pensil. Mereka menggunakan cotton bud untuk mengukur panjang pensil. Berapa panjang pensil tersebut? Kita lihat. Berapa panjang pensilnya? 3. Nah, dari penjelasan ini kita bisa simpulkan bahwa panjang pensilnya yaitu 3 batang cotton bud. Kemudian kita akan mencoba membandingkan tinggi dan pendek.
Nah, ketika membandingkan tinggi dan pendek, kita akan menggunakan kata tinggi, pendek, tertinggi, dan terpendek. Perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar ini kita bisa menyebutkan ayah merupakan yang tertinggi dalam keluarga. Ibu lebih tinggi daripada Santi. Kemudian Anton lebih pendek daripada Santi. Santi lebih tinggi daripada Rasti. Dan yang terakhir, Rasti merupakan yang terpendek dalam keluarga. Nah, itulah beberapa contoh kita membandingkan tinggi dan pendek. Mengukur berat benda. Dalam mengukur berat benda, biasanya kita menggunakan timbangan. Nah, dalam timbangan ini ada ukuran lebih berat, lebih ringan, dan sama berat. Perhatikan gambar berikut. Ada buah anggur dan buah apel. Dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa anggur lebih berat daripada buah apel, dan buah apel lebih ringan daripada buah anggur. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ada buah apel dan satu pepaya. Jika kita lihat gambarnya, maka buah apel sama berat dengan buah pepaya. Anak soli dan solihah, setelah kita mengukur dengan menggunakan timbangan, selanjutnya kita akan mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Nah, ini contoh mengukur berat benda dengan menggunakan gantungan pakaian. Yang kita lakukan yaitu ambil sebuah gantungan baju, kemudian gantungkan pada tiang. Selanjutnya, ambillah 2 buah kantong plastik dan kaitkan pada bagian kiri dan kanan gantungan. Kemudian, masukkan benda yang akan diukur pada masing-masing kantong plastik. Setelah itu, lihatlah mana benda yang paling berat dan paling ringan. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar robot dan bebek karet. Manakah benda yang paling berat? Iya, benar sekali. Robot lebih berat dari bebek karet. Perhatikan kembali, anak soli dan solihah. Adakah benda yang paling berat? Iya, benar sekali. Di sini tidak ada benda yang paling berat. Karena keduanya sama. Jadi, boneka sama berat dengan 6 butir kelereng. Masya Allah, anak soleh dan soleha hebat sekali. Sudah dapat membandingkan berat benda. Membandingkan berat benda di dalam air. Mari kita lihat perbandingan benda-benda berikut. Ada perahu kertas, telur, batu. Perahu kertas jika di dalam air akan terapung. Telur akan melayang dan batu akan tenggelam. Dari gambar ini kita dapat simpulkan bahwa benda yang paling ringan yaitu perahu kertas. Karena perahu kertas dapat terapung di permukaan air. Kemudian, telur lebih berat daripada perahu kertas karena telur melayang di dalam air. Dan batu lebih berat daripada telur karena dari gambarnya batu terlihat tenggelam ketika di dalam air. Nah, itulah cara membandingkan berat benda di dalam air. Anak soli dan solihah, agar lebih memahami apa yang sudah Bunda sampaikan, mari kita coba mengerjakan latihannya. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Tentukan panjang dan berat benda berikut. Nomor 1, kita lihat. Panjang penggaris tersebut berapa jengkal? Iya, benar sekali. Panjangnya adalah 4 jengkal. Nomor selanjutnya.
Perhatikan gambar langkah kaki anak tersebut ya, anak solih dan solihah. Panjang kursi pada gambar yaitu berapa langkah? Nah, betul sekali. Panjang kursi pada gambarnya yaitu 8 langkah. Masya Allah, hebat sekali anak solih dan solihah. Kita lanjutkan nomor 3. Buku lebih apa dari tas? Iya, benar sekali. Buku lebih ringan dari tas. Kemudian yang keempat, ada radio dan juga buah apel. Radio lebih dari 3 buah apel. Lebih apa ya? Iya, tepat sekali. Radio lebih berat dari 3 buah apel. Masya Allah, hebat sekali anak solih dan solihah sudah dapat mengerjakan latihan mengukur panjang dan berat benda. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bunda dan Yanda berharap anak solih dan solihah dapat memahami apa yang sudah Bunda sampaikan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, anak solih dan solihah. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.